Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Najwa Fauziah dari Program Studi Ilmu Kelautan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa baku dalam penggunaan email. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang dianggap sebagai bentuk standar dan resmi dari bahasa yang digunakan dalam komunikasi tertulis dan formal. Bahasa baku ini mencerminkan norma-norma tata bahasa dan ejaan yang diakui secara resmi dalam bahasa tersebut, serta diadopsi dan diajarkan dalam sistem pendidikan formal. Bahasa baku ini sering digunakan dalam dokumen-dokumen resmi, literatur, media massa, pendidikan, dan komunikasi formal lainnya. Di banyak negara, bahasa baku sering dikenal sebagai bahasa sastra atau bahasa tulis. Perbedaan bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang standar penggunaannya telah ditetapkan dan diakui. Acuan utamanya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Ejaan yang Disempurnakan atau EYD, dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Sedangkan bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang tidak mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan, meskipun maknanya seringkali serupa dengan bahasa baku. Berikut merupakan penggunaan bahasa baku dalam email. Berikut penjelasan dari contoh tersebut. Penggunaan kata ganti orang formal, pemakaian sapaan formal seperti Bapak atau Ibu pimpinan, dan kata ganti saya sebagai bentuk yang sopan dan baku. Struktur surat baku, adanya salam pembuka dengan hormat dan salam penutup hormat saya yang merupakan standar wajib dalam penulisan surat formal. Efektivitas kalimat. Kalimat tersusun secara lugas dan rapi dengan frasa-frasa baku, seperti sehubungan dengan, saya bermaksud, dan demikian surat lamaran ini saya buat. Kosakata resmi, pemilihan diksi yang formal dan baku. Contohnya, mengajukan permohonan, bahan pertimbangan, melampirkan berkas, dan ungkapan penutup. Seperti atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Pentingnya bahasa baku di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa, bahasa Indonesia merupakan salah satu elemen Sumpah Pemuda yang telah berhasil menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Penggunaan bahasa baku memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang etnis dan budaya dapat saling memahami dan berkomunikasi tanpa hambatan. Kedua, menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas. Dalam dunia kerja dan pendidikan, bahasa baku mencerminkan profesionalisme seseorang. Ketika seseorang berbicara atau menulis dengan bahasa yang sesuai kaidah, ia terlihat lebih kompeten dan kredibel. Sebagai contoh, surat resmi, laporan, atau presentasi seringkali dinilai berdasarkan ketepatan penggunaan bahasa. Ketiga, mempertahankan budaya dan identitas nasional. Pada era digital, penggunaan bahasa asing semakin marak dalam percakapan sehari-hari. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Indonesia baku membantu melestarikan budaya bangsa sekaligus menjaga agar identitas nasional tidak pudar di tengah pengaruh globalisasi. Keempat, mendukung komunikasi yang efektif. Bahasa baku mengurangi potensi kesalahpahaman dalam komunikasi. Dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai aturan, pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh lawan bicara, terutama dalam konteks formal seperti diskusi, pidato, atau media. Yang terakhir, menjadi dasar pembelajaran dan dokumentasi. Bahasa baku menjadi acuan dalam penyusunan dokumen resmi, buku pelajaran, serta karya ilmiah. Hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan pendidikan dan penyebaran informasi yang seragam di seluruh Indonesia. Berikut merupakan sumber informasi yang saya dapatkan. Sekian penjelasan dari saya. Penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari dengan tema dalam surat atau email resmi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.